Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mohon maaf hari ini Bapak tidak bisa mengajar secara tatap muka karena ada tugas di Jakarta. Baik, untuk pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang perulangan di Python. Nah, nanti kalian bisa membaca sendiri di alamat www.pethanikode.com/python-perulangan ya. Nah, nanti di sini coba kalian lihat sendiri, perulangan dalam bahasa pemrograman berfungsi untuk menyuruh komputer melakukan sesuatu secara berulang-ulang atau sesuatu secara berulang-ulang. Terdapat dua fungsi perulangan dalam bahasa pemrograman Python, yaitu for dan while. Saya ulang lagi, ada dua buah fungsi perulangan di dalam Python, yaitu for dan while. Perulangan for disebut dengan count loop atau counted loop, perulangan yang terhitung. Sementara perulangan while disebut uncounted loop atau perulangan yang tak terhitung. Perbedaannya adalah perulangan for biasanya digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui banyak perulangannya. Mau diulang berapa kali, misalkan 10 kali, 2 kali, 3 kali, jadi sudah tak diketahui. Nah, kalau perulangan sudah diketahui, maka bisa menggunakan perulangan for. Sementara untuk while, perulangan yang memiliki syarat dan tidak tentu berapa banyaknya. Jadi untuk melakukan perulangan, while ini mempunyai syarat dan banyaknya tidak diketahui perulangannya. Baik, saya akan mencoba untuk menjelaskan satu persatu terkait dengan perulangan for dan perulangan while. Perulangan for bentuknya seperti ini ya. Jadi ada for dan in ya. For index, kemudian in, kemudian range, kemudian banyaknya perulangan. Nah, nanti selanjutnya di bawahnya ada kode yang akan dijalankan. Nah, kemudian jalankan juga kode di bawahnya. Jadi kalau masih satu tab ya, satu tab dengan kode di dalam for ini, maka kode di bawahnya juga akan dijalankan. Tetapi kalau tabnya sudah berbeda, dia menjorok satu tab dengan for ya, maka kode ini sudah tidak akan diulang lagi karena sudah berada di luar for. Seperti itu ya. Contohnya seperti di bawah ini. Ini komentar ya, komentar, jadi ini tidak akan dieksekusi. Nah, yang pertama adalah ulang sama dengan 10. Jadi kita akan melakukan perulangan sebanyak 10 kali. Ya. For i ya, i ini adalah indeks. Bisa diganti dengan karakter yang lain, bisa A, B, C, N, atau mungkin sebuah kata juga boleh. For i in range, ulang. Nah, ini maksudnya apa? Banyaknya perulangan. Tadi berapa ulang ini? Ulang ini mengambil dalam pendeklarasian ini. Jadi selama i itu ada dalam range ulang ya, yang sebanyak 10 tadi, maka kerjakan print ya. Print apa? Print perulangan ke i. Saya ulang lagi, perulangan ke i. Berarti nanti dia akan ngambil i ini ya. Jadi mulai dari 0, masukkan 1, masukkan 2, masukkan terus sampai pulangnya sebanyak 10 kali. Baik, pertama kita menentukan banyaknya perulangan sebanyak 10 kali, maka di ini penjelasannya adalah ulang sama dengan 10. Variabel i berfungsi untuk menampung indeks, dan fungsi range berfungsi untuk membuat list dengan range 0 sampai 10. Fungsi string berfungsi merubah tipe data integer ke string. Ya, saya ulang. Fungsi str dalam tanda kurung berfungsi merubah tipe data integer ke string. Kemarin sudah sempat kita bahas. Jadi kalau pengen memaksa sebuah inputan itu menjadi
dari integer ke string, ya, maka dia diganti menjadi str dalam tanda kurung. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Nah, dari hasil ini tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, hasil ini berasal dari mana? Dari perulangan ini. Jadi perulangan sebanyak 10 kali, di mana selama i itu ada dalam range-nya 10 ini, 10 kali perulangan ini, maka print ini. Nah, yang diberi ini perulangan ke 0, 1, terus perulangan itu sebanyak 10 kali. Kalau dihitungkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu. Ya, ini untuk perulangan for. Baik, nanti kamu bisa coba sendiri ya program yang ini ya. Nah, yang ini bisa dicoba sendiri, maka hasilnya nanti akan seperti ini. Yang kedua, contoh lain menggunakan senarai atau list Nah, di sini ada sebuah pendeklarasian tipenya itu list ya, menggunakan tipe list. Nah, dideklarasikan di sini item sama dengan kopi, nasi, teh, jeruk. Ya, kopi, nasi, teh, jeruk. Ini berupa string, jadi inputan yang berupa string. Apa tandanya string? Dikasih dengan tanda petik. Seperti itu. Nah, kemudian perulangannya adalah selama atau for isi in item, maka print isi. Ya. For isi in item, print isi. Jangan lupa ada tanda titik 2 di sini. Ini juga harus diketik, jangan sampai lupa. Baik, saya jelaskan ya. Jadi ini ada sebuah item isinya kopi, nasi, teh, jeruk. Selama isinya tadi indeks ya. Selama isi di dalam itemnya ini, maka print isi. Nah, berarti nanti semua isi di dalam itemnya akan dicetak nanti. Nah, ini hasilnya kopi, nasi, teh, jeruk. Gitu ya. Jadi ini adalah bentuk perulangan dengan menggunakan for. Contohnya ditentukan dulu berapa jumlah perulangannya, kemudian digunakan perulangan dengan model ini tadi ya, for index in range banyaknya perulangan. Ini kalau menggunakan list tadi seperti ini contohnya. Baik, semoga bisa membantu kalian dalam belajar hari ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan disimpan dulu atau nanti bisa WA langsung ke Bapak. Yang kedua, perulangan while. Bentuk umumnya adalah while true. Jadi selama syaratnya nanti itu benar, maka jalankan kode ini. Ya, true ini maksudnya syaratnya itu dinilai benar. While true atau selama syaratnya itu bernilai benar, apa yang dikerjakan? Jalankan kode ini. Jadi kode yang tabnya itu agak menjorok ke sebelah kanan. Nah, terus kemudian di bawahnya ada kode lagi, misalkan kodenya satu tab atau sejajar dengan while. Nah, di sini maka kode ini berada di luar perulangan while. Jadi nanti dia tidak akan diulang, yang bawahnya tidak akan ikut diulang. Yang diulang hanyalah kode yang ada di sini, yang punya tab satu tab ini. Baik, contohnya adalah di bawah ini. Syaratnya di sini adalah kita buat syarat jawab sama dengan ya, hitung sama dengan 0. Jadi kita bisa membuat syarat lebih dari satu. Bisa membuat syarat lebih dari satu. Ya. Selama jawab itu sama dengan ya, perhatikan ya. Jadi sebuah syarat entah itu dalam percabangan atau di dalam perulangan ya, itu menggunakan double sama dengan. Ya, ini operator aritmatika yang digunakan untuk percabangan ataupun perulangan dalam sebuah syarat. Nah, kalau aritmatika 1 tambah 1 sama dengan 2 tidak perlu, atau A plus B sama dengan hasil seperti itu, karena itu bukan sebuah syarat, hanya sebuah rumus, maka hanya menggunakan 1 sama dengan.
Tetapi kalau itu sebuah syarat maka menggunakan double sama dengan begitu. Nah, apa yang dikerjakan selama jawab sama dengan ya, hitung plus 1. Hitung plus 1. Hitung tadi nilainya adalah 0, gitu kan. Terus ditambahkan 1. Kemudian jawab sama dengan input ulang lagi tidak, gitu. Ulang lagi tidak. Nah, nanti ini setelah nanti counternya itu ditambahkan 1, ya, jadi tambahkan 1 terus, 1 terus, 1 terus gitu ya. Selama jawabannya ya, itu dia akan menambahkan terus, akan mengulang terus banyak 1 kali, tambah 1 begitu. Nah, nanti ketika sudah ditambahkan, dia akan ada pertanyaan, ulang lagi tidak. Kalau kamu jawabnya ya lagi, maka ya akan diulang lagi. Input lagi tidak, ya lagi, maka akan diulang lagi, ya lagi, diulang lagi. Begitu sampai kamu menjawab selain ya, atau jawaban itu atau jawab itu selain ya, maka apa? Dia akan berhenti. Nah, kemudian dia akan ngeprint di sini. Ini sudah beda dengan perulangan ini ya. Ini programnya, kode ini sudah di luar perulangan. Print total perulangan sama dengan hitung. Ya, jadi dia tadi kan dia akan mengcounter terus kan, akan hitung terus kan. Jadi berapa kali perulangan? Nah, dia akan dihitung 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, jumlah perulangan itu akan dimasukkan ke dalam sini. Ya. Nah, yang berikutnya ada contoh lagi. Di sini bisa kalian perhatikan, atau bisa juga dengan bentuk yang seperti ini dengan menggunakan kata kunci break. Kata kunci break. Nah, ya kalau listing programnya sih lebih pendek yang ini ya. Tapi kalau mau dibuat dengan program yang di bawah ini juga tidak apa-apa. Ada syarat ya, jawab sama dengan ya, hitung sama dengan 0. Selama apa? Selama true, ya, true. Apa yang ditruekan? Ini nanti. Ya. Jadi syaratnya dikeluarin di sini. Syaratnya dikeluarin di sini. If jawab sama dengan tidak, maka break. Kalau tadi kan di sini kan yang di syaratkan kan selama jawaban sama dia, kemudian diulang terus. Kalau sini yang disyaratkan jika jawaban sama dengan tidak, maka break. Maksudnya gimana break? Maksudnya berhenti. Ya, jadi perulangan tidak akan diulang lagi. Selama true apa? Nah, ini true-nya di sini nih. Ya, jika jawab sama dengan tidak, maka break. Gitu ya. Nah, yang lainnya sama. Oke, saya jelaskan menurut dalam bacaan ini. Tadi kan Bapak kan jelaskan secara langsung. Nah, sekarang Bapak menjelaskan sesuai dengan bacaan di sini. Pertama, menentukan variabel untuk menghitung dan menentukan kapan perulangan berhenti. Kalau pengguna menjawab tidak, maka perulangan akan berhenti. Nah, ini kan jawab sama dengan ya, hitung sama dengan 0. Gitu kan? Kemudian melakukan perulangan dengan while. Kemudian menambah satu variabel hitung setiap kali mengulang. Ya, ada satu tambahan variabel hitung di sini setiap kali mengulang. Lalu menanyakan kepada pengguna apakah mau berhenti mengulang atau tidak. Nah, di sini ini kan listing program berikutnya atau baris program berikutnya yang masih di dalam perulangan. Jadi nanti jawabannya ya, ada satu variabel baru hitung plus sama dengan 1. Ini buat apa sih sebenarnya? Ini untuk melakukan penghitungan jumlah berapa kali perulangannya, hitung plus sama dengan 1 ini. Ya. Kalau ini tidak ada, gimana? Kalau ini tidak ada ya nanti tidak bisa melakukan ini. Jadi nanti ketika di print total perulangan hitung ini, hitungnya juga tidak ada kan, variabel hitungnya tidak ada, maka nanti akan error nanti kalau ini tidak ditulis. Ya. Kalau hanya pengen melakukan perulangan terus tanpa harus menghitung counternya berapa perulangan, ya berarti nggak usah ada ini tidak usah ada ya, kemudian ini juga tidak usah ada, gitu ya. Baik, setelah selesai mengulang, cetak berapa kali perulangan. Nah, ini tadi hasilnya seperti ini ya. Ini perulangan berapa kali? Ulang lagi tidak? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah,
Kok yang terakhir juga dihitung? Iya, karena ini bagian dari perulangan. Ketika jawabannya tidak, maka dia break, ya. Atau ketika saat tidak sama dengan ya, maka dia berhenti. Terus kemudian dihitung berapa jumlah perulangannya. Baik, ini Bapak memberikan materi tentang perulangan, ya. Jadi hari ini kamu belajar tentang perulangan. Baik, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Nanti akan Bapak berikan contoh, ya, contoh tentang listing program perulangan. Silahkan nanti dicoba sendiri. Jadi nanti di lab kamu bisa mencoba sendiri, ya, coba sendiri. Terus kemudian dicek, ya, dicek sudah bisa dijalankan secara normal atau belum. Kalau belum, dicek lagi programnya sampai berhasil, ya, sampai berhasil. Nah, untuk tugasnya kalian nanti bisa melihat di Teams, ya, di Teams. Timnya bisa dibuka, kemudian kalian praktekkan di lab komputer yang ada di Sija. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan mohon maaf Bapak tidak bisa mendampingi kalian untuk belajar di sekolah secara tatap muka. Bapak hanya bisa memberikan materi secara daring tapi tidak mengurangi makna dari pembelajaran kali ini. Silakan untuk dikerjakan sebaik-baiknya. Sekian dari Bapak, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.